Ini yang komplain ya. Ada yang banyak yang komplain, tapi ada yang belum diselesaikan ya. Ada yang lama juga belum diselesaikan ya. Mohon sabar ya. Yang bisa cepat saya selesaikan, saya cepat selesaikan ya. iPhone 11 servis kerusakan ulang, masuk menu kadang bisa, kadang langsung restart ya. Kamera tidak bisa dibuka langsung ya, restart ya. Jadi seperti ini kedip-kedip ini. Ya, restart ya. Kalau kita buka kamera restart ya. Terus layarnya juga bermasalah ya. Ini bukan rebel CPU ya. Kemarin nggak rebel CPU. Cuma kemarin konslet ya. Ini konslet, terus sekarang kenapa dia bisa jadi begini? Sekarang kita taunya layar kedip ya. Cuma dia nggak tulis layarnya kedip. Kadang nggak bisa ditekan ya. Ini hidup ini, cuma lampunya gelap ini. Coba kita langsung buka aja atau gimana sih? Atau baterainya nggak ada? Restart lagi kayaknya. Kemarin dibawanya juga service ya. Yang saya bilang ini hancur, yang bilang. Ternyata hancur juga ya airnya. Seperti inilah, apa nih masalahnya. Ayah, kita buka dulu. Seperti ini ya. Kita periksa dulu powernya ya, karena takutnya powernya pakai low temp dia ya. Soalnya powernya bukan saya yang rebel itu hari ya, orang lain. Kita periksa lagi ini powernya. Sepertinya nggak begitu keras ya. Sepertinya seperti low temp ya. Seharusnya kalau bukan low temp nggak seperti ini. Ya, low temp ini. Pakai low temp dia ya. Kita ganti dengan ini timah yang lebih ini. Ini nannya juga lepasin ya. Saya pikir low temp juga ya.
Ini saya bongkar lagi ya. Tadi udah coba ya, cuma saya nggak video ya. Ini mungkin masalah CPU-nya ya, atau masalah dua coil ini. Cuma sekarang kita sangat meragukan ini ya. Cuma tadi ya perbaiki ini ya nggak ini sih, nggak ada salah kerja sih. Cuma itu kan untuk pemakaian jangka panjang juga. Kemudian itu nannya kotor sekali. Sekarang takut ini takut rontok ya, karena berkali-kali dipanasin. Saya panasin, orang lain lagi panasin kan. Belum ini ya, belum apa. Ini gara-gara kita belum meleleh, kita ketarik ya, baru bisa kayak gini ya. Ini jelas banget ya, suhu belum sampai kita ini angkat dia ya. Jadi seperti ini. Sekarang kita harus menekan dia sedikit supaya dia ini tidak timbul ininya. Yang berfungsi kita jumper, yang ground kita nggak jumper. Ini udah saya langsung ini ya, langsung apa? Udah di jumper ya. Oh, sini masih ada satu ya. Dan ininya juga udah saya rapikan, udah dibersihkan ya, tinggal pasang ya. Kalau ini nggak bisa, harus ganti mainboard. Ganti mainboard tambah biaya lebih berat lagi kan.
Tidak ada tampil lagi. Hah? Kita ganti mainboard aja ya, udah itu terlalu buruk ya. Apa nggak tampil apapun ada ya. Ya. Kita atasnya.
apa masalahnya? Ini tadi saya udah lihat ya, bukan nggak ada tampilan ya, nggak ada lampu. Mungkin ini karena gara-gara saya pasang LCD, pasang baterai dulu ya, baru pasang LCD ya. Biasa agak ngeri sih iPhone 11 ya, kalau salah baterainya kurang lepas ininya dengan konektornya. Itu baterai baru, bukan baterai lama ya, karena dia pasang baterainya nggak pas, jadi kita mau pasang LCD dulu ngeri jadinya. Kelihatan nggak ada masalah. Lihat ini resistor 2 ini masih bagus ya. Biasa ini 2 yang kebakar ya, atau salah satunya ya. Biasa kalau kita iPhone 11 ya, ada sudut di bawah itu lampunya nggak ada. Biasa ini kan pakai 2 lampu dia nih, 1 lampu 2 lampu, 2 biji lampu. Sekarang kita coba gantikan lampunya ya, 2 biji diganti. Sekarang kita ambil yang masih tertutup kaleng ya. Ini bukan ya, tes masih sama ya, masih cuma ini ya, tampilan aja, lampu nggak ada. Sekarang kita cabut lagi. Kerja apa ini? Ini kerja apa? Udah coba semua ya, IC udah saya ganti semua, mungkin CPU-nya, jumpernya ada masalah. Karena kurang percaya ya, karena lampu mana mungkin bisa dulu. Ada ya, ada jalur.
Aku rasa yang ini yang benar. Iya, kadang mungkin orang bertanya kenapa kita harus gabungin baru tes ya, karena soket saya lepas terus, dia nggak bisa ngetes karena on off-nya di bawah middle ya, jadi tekannya mau balikin, jadi dibalikin, sekali balikin itu lepas. Kalau kita maksudnya jumper cover lain dari titik pinnya, lepas dia sampai pin-pinnya pun copot. Jadi ya saya pasang-pasang aja dulu. Nanti ini bukan ya, karena awalnya memang soketnya longgar ini, soket baterainya, karena ini baterainya bukan bawaan lagi, baterai biasa dari pabrik itu, KW itu lebih gede itunya soketnya. Apa nama masuk ini, naikin. Kenapa awal kita nggak ini ya, nggak full di CPU ya, ada pikir sampai ke situ, cuma dia lampu, tahu nggak, lampu kita tidak begitu pertimbangkan CPU-nya. Terus saya ingat ada jamperan ya, baru saya lihat itu pinnya ada menuju ke itu ya, ke IC LED ya, IC lampu ya.
karena ada video suaranya kurang jelas ya, jadi mungkin ini kerjanya nggak panjang waktunya. Ini pasti ada penambahan biaya ya, karena ini kan udah kerjaan lain, ini kerjaan saya PU ini. Awal kan nggak cetak CPU ya. Kenapa saya tadi itu meragu ini ya, saya tes LCD-nya takutnya short ya. Kamu lihat baterainya, posisi ininya, dia nggak pas banget sama ini konektor baterainya. Jadi kalau kita pasang baterai ya, kita pasang ini soket dulu, pasangin soket baru kita pasang baterainya, baru bisa ngepas. Dia nggak ada yang namanya tinggi rendah gitu kan. Jadi nggak, kalau kita mau pasang fleksibel LCD nanti ketutup jadinya, nggak kelihatan blink spot ya. Jadi kalau kita sembarangan ini tekan, nanti kena ID baterai ini 12T ya. Jadi ini kena ini udah nggak bisa diservis nih. Jadi makanya tadi sekarang saya pun pasang baterai dulu, baru pasang LCD ya. Kalau dia mau bakar-bakar lah. Saya sering pasang kayak gini ya, tapi belum pernah bakar ya. Tapi ya nggak mungkin juga selamanya aman gitu. Cuma ini untuk seri 11 aja saya pasang begini. Seri lain enggak. Seri lain kita harusnya pasang lain dulu, baterai terakhir. Ini saya pasang LCD kenapa? Karena kalau kita pasang fleksibel ini udah tertutup baterainya ini. Mungkin videonya banyak yang saya skip ya, karena ini terlalu lama ya. Banyak yang saya potong-potong ya, karena itu pemasangan itu yang paling lama ya. Jadi kita potong-potong aja, ada yang dimasukin, ada yang enggak ya. Jadi mungkin video sampai sini aja.